Siapa sangka, niat hati hanya ingin jogging santai di pagi hari. Malah berubah jadi momen paling menegangkan dalam hidup seorang wanita bule. Seekor beruang besar muncul dari balik semak-semak dan langsung mengancam nyawanya. Di tengah kepanikan dan teriakan minta tolong, tiba-tiba muncul seorang pria sederhana, seorang TKI asal Indonesia yang sedang lewat tanpa sengaja. Tanpa pikir panjang, dia berani menghadang sang beruang dengan tangan kosong. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Dari pertemuan yang penuh ketegangan itu, ternyata takdir punya rencana lain. Siapa sangka pertolongan itu justru menjadi awal dari kisah cinta yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Inilah kisah nyata TKI Indonesia yang selamatkan wanita bule dari serangan beruang, dan akhirnya mereka menikah. Welcome to Monteza Channel. Ceritanya nih ya, ada satu cowok TKI asal Indonesia, namanya Andi. Udah beberapa tahun dia kerja di Kanada. Hidupnya nggak mewah-mewah amat, tapi ya cukuplah buat makan, ngontrak rumah, kirim uang ke kampung, dan sesekali beli mie instan kesukaan. Kerjaannya macam-macam, kadang bersihin halaman rumah orang, kadang bantu-bantu angkut barang, pokoknya yang penting halal. Tapi, ada satu kebiasaan Andi yang rutin banget dia lakuin tiap pagi. Jogging. Bukan karena pengen langsing, tapi biar badan tetap fit dan pikiran nggak kusut. Nah, jalur jogging favoritnya itu di pinggiran hutan kecil dekat perumahan. Udaranya seger, suasananya tenang, dan kadang suka ada kelinci liar lari-lari. Cakep lah pokoknya. Tapi bukan cuma Andi yang suka jogging di situ. Hampir tiap pagi, dia selalu ketemu cewek bule yang lewat juga di jalur yang sama. Cewek bule ini dari tampangnya sih seumuran Andi. Rambutnya pirang, tinggi, badannya atletis, dan yang pasti, jutek banget. Sumpah, tiap kali berpapasan Andi selalu nyapa. Pagi, Mbak. Kadang dia tambahin, sehat-sehat ya. Tapi jawaban dari si bule, nihil. Paling mentok, dia cuma ngelirik bentar, abis itu jalan terus kayak, Andi tuh debu jalanan. Andi sih santai, tapi lama-lama ya gemes juga. Suatu pagi dia nyeletuk sendiri, halah, disenyumin dikit juga nggak bakal bikin bibir lo pecah, Mbak. Tapi besoknya, masih aja disapa. Selamat pagi tetangga misterius. Dan lagi-lagi cuma dibalas dengan tatapan kosong. Lucunya, karena mereka tinggal di kawasan yang jaraknya deketan, sering banget ketemu. Bahkan Andi sampai bisa nebak. Ini kalau dia lari jam 7.10, berarti dia bangunnya jam berapa ya? Jangan-jangan alarmnya jam 4.45. Pakai logika nggak penting yang cuma bikin ketawa sendiri. Kadang Andi coba pakai strategi baru. Dia iseng bawa bekal pisang 1 biji waktu jogging, sambil pura-pura ngunyah sambil lewat. Enak loh, Mbak. Pisang tropis nih, mau? Si bule, jalan terus. Andi, nggak nyerah. Kayaknya dia perlu diajak nonton sinetron biar hatinya lumer dikit. Yang bikin Andi makin heran, itu cewek kayaknya nggak pernah senyum. Itu orang hidupnya kayaknya berat banget deh. Tapi cakep sih, jutek-jutek gimana gitu. Hari demi hari berlalu. Dani tetap jogging, tetap nyapa, tetap nggak dianggap. Tapi dia nggak pernah marah. Cuman makin penasaran aja kenapa orang bisa sedingin itu. Padahal udah di Kanada, udaranya dingin, hatinya jangan dong. Tapi siapa sangka, cewek jutek yang nggak pernah balas sapaan itu, nanti bakal jadi titik balik hidup Andi. Semuanya berubah saat satu pagi, ada suara jeritan dari arah hutan. Suara panik. Suara orang minta tolong. Dan disitulah cerita mereka yang sebenarnya baru dimulai. Pagi itu, suasana di jalur jogging pinggiran hutan Kanada masih sejuk dan sunyi. Daun-daun gugur bertebaran, angin semilir lembut. Andi lagi jogging santai sambil nyalain musik dari HP jadulnya yang udah di lakban bagian belakang. Lagi asik-asiknya lari tiba-tiba. Teriakan cewek. Kenceng banget. Andi langsung refleks copot earphone-nya. Lah, suara siapa tuh? Dia berhenti. Dengerin lagi, dan langsung lari ke arah suara. Nggak salah lagi. Itu suara si bule jutek yang tiap hari nggak pernah balas sapaan. Pas nyampe di tikungan jalur, Andi langsung melotot. Seekor beruang gede, segede motor trail, lagi berdiri di depan si bule. Cewek itu terduduk, mukanya pucat, matanya panik, dan kakinya gemeter. Andi nggak mikir panjang. Woi beruang, sini lu lawan gue aja. Dia ambil sebatang kayu dan mulai teriak-teriak sambil lari ke arah beruang itu. Tapi yang terjadi, beruang itu malah balik nyerang Andi. Black! Andi diterkam sampai jatuh ke tanah.
Beruang itu naik ke atas badannya, mulutnya nganga siap buat ngegigit kepala Andi. Andi cuma bisa nahan pakai dua tangan. Tangan kirinya nekan ke bawah rahang beruang, tangan kanannya nekan atas. Ya Allah, kuatin gue, jangan sampai gue jadi makanan hewan ini. Nafasnya ngos-ngosan, keringat dingin ngucur, tangan mulai gemeter nahan mulut beruang yang terus nyoba gigit. Mulut beruang itu deket banget sama muka Andi. Giginya tajam, napasnya bau amis. Andi coba tendang-tendang, goyangin badannya. Tapi tenaganya jelas kalah. Kalau 5 detik lagi nggak ada yang bantu, tamat udah dia. Tapi tiba-tiba, duar! Kayu panjang dihantam ke kepala beruang. Si bule tadi, yang biasanya jutek setengah mati, sekarang nekat mukul kepala beruang pakai batang pohon. Beruang itu sempat mundur, tapi malah berbalik dan nyerang si bule. Cewek itu langsung lari dan manjat pohon. Dia ngejar! Dia bisa menajat! Dan ya, beruang itu juga manjat. Makin naik, makin deket. Cewek itu udah di ujung dahan, nggak bisa mundur lagi. Tapi pas beruang itu mulai naik lebih tinggi, tiba-tiba kakinya ditarik dari bawah. Andi yang udah babak belur, nyeret kaki si beruang dan narik sekuat tenaga. Sini lu, lawan gue lagi, jangan ganggu cewek orang. Mereka bergulat lagi. Debu naik, daun beterbangan, suara hewan lain pada kabur semua. Di tengah-tengah duel hidup mati itu, Andi akhirnya inget. Dia selalu bawa pisau kecil lipat di kantong jaketnya. Bukan buat nyerang orang sih, biasanya cuma buat motong tali atau jaga-jaga. Dengan sisa tenaga, Andi buka pisaunya dan ceklek. Pisau itu sukses dia tusukkan ke muka beruang, tepat di bawah mata. Roar! Beruang itu kesakitan. Ngeram, lalu akhirnya kabur masuk ke dalam hutan sambil terus menggeram marah. Suasana kembali hening, tapi bukan damai. Melainkan hening karena dua-duanya udah lemas, syok, dan kehabisan tenaga. Andi duduk bersandar ke batang pohon. Tangan kirinya berdarah, bajunya sobek, napasnya masih megap-megap. Si bule turun dari pohon, matanya berkaca-kaca. Dia langsung lari ke Andi dan megang tangan Andi yang berdarah. Kamu, luka, kamu berdarah. Bawa aku ke rumah sakit, please. Andi nyengir sambil nahan sakit. Akhirnya ngomong juga, ya, cewek itu nangis tapi juga ketawa kecil. Kenapa kamu nekat nolong aku? Kamu bisa mati tadi. Andi jawab sambil nahan sakit. Nggak tahu ya. Mungkin karena dari semua orang yang nggak pernah nyapa gue, kamu yang paling sering gue temuin. Si bule langsung ngebantuin Andi berdiri, dan tanpa pikir panjang, dia gandeng tangan Andi, bantu jalan sambil nyari bantuan. Beberapa menit kemudian, mereka dapat tumpangan mobil dan langsung dibawa ke rumah sakit. Hari itu, bukan cuma luka yang mereka bawa pulang, tapi juga awal dari hubungan yang nggak pernah mereka duga sebelumnya. Setelah kejadian serangan beruang yang bikin napas ngos-ngosan dan hati deg-degan itu, sesuatu yang nggak disangka mulai terjadi. Si bule jutek, yang selama ini cuek dan nggak peduli sama Andi, sekarang jadi perhatian banget sama dia. Di rumah sakit, Andi masih harus jalani perawatan karena lukanya lumayan. Luka di tangan yang bikin dia nggak bisa kerja dulu beberapa hari. Nah, si bule, yang namanya nanti kita kasih nama aja biar gampang, kita panggil aja Emily. Emily nggak ninggalin Andi sendiri. Dia setia nemenin, bawain makanan, bahkan sampai ngawasin Andi pas tidur. Awalnya Andi sih bingung, ini siapa ya? Biasanya ngomong dikit aja nggak, sekarang kok perhatian banget? Emily? Dia mulai cerita-cerita soal dirinya. Ternyata dia kerja sebagai desainer grafis di kota kecil itu. Tapi katanya dia memang agak susah dekat sama orang karena masa lalu yang bikin dia susah percaya sama orang. Dari yang tadinya cuma sapa seadanya pas jogging, sekarang mereka ngobrol panjang lebar. Kadang Emily ngeledek Andi karena logatnya yang masih kental. Bro, kamu tuh lucu banget ngomongnya. Kayak orang lagi main sinetron. Andi juga nggak mau kalah. Kamu yang jutek, jangan marah ya. Gue lagi belajar bahasa Inggris ala-ala anak gaul. Obrolan mereka jadi makin asik, dan tiba-tiba mereka berdua mulai sering ketemu. Bukan cuma pas jogging aja. Mereka mulai jalan bareng, nonton film, bahkan masak bareng di apartemen Andi. Hal yang nggak pernah Andi bayangin sebelumnya. Dari yang dulu cuma bisa lihat Emily cuek dan dingin, sekarang dia bisa lihat senyum tulus dan tawa yang keluar dari mulut Emily. Mereka berdua kayak nemu teman sejati dalam satu sama lain. Dan siapa sangka, dari momen berbahaya dan hampir kehilangan nyawa itu, justru tumbuh benih-benih cinta yang perlahan, tapi pasti mulai mekar di antara mereka. Setelah awal yang penuh kehangatan dan kedekatan, ternyata hubungan Andy dan Emily nggak berjalan mulus tanpa rintangan. Mereka berdua mulai menghadapi ujian yang nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Salah satu hal paling berat datang dari perbedaan budaya dan cara pandang yang selama ini mereka bawa. Andi yang tumbuh besar di lingkungan sederhana di Indonesia, membawa nilai-nilai kesederhanaan dan kerja keras yang sangat ia junjung. Sementara Emily, walau terlihat kuat dan mandiri, punya pengalaman hidup yang penuh luka dan trauma masa lalu yang belum sepenuhnya dia ungkapkan. Suatu hari ketika mereka duduk di sebuah kafe kecil, perbincangan yang awalnya ringan tiba-tiba berubah serius. Emily membuka suara dengan nada berat, "Andi, aku takut. Takut kalau aku nggak bisa benar-benar percaya sama orang lain. Kamu tahu, masa lalu aku nggak mudah." Andi mengangguk, berusaha memahami. "Aku ngerti, Emily. Aku juga nggak sempurna, tapi aku janji aku di sini buat kamu." Namun, bukan hanya soal masa lalu yang jadi masalah. Ada kalanya perbedaan bahasa dan cara komunikasi mereka menyebabkan salah paham. Kadang Emily merasa Andi kurang mengerti perasaannya, dan Andi merasa Emily terlalu tertutup. Hari-hari berikutnya, mereka merasakan jarak yang perlahan mulai muncul. Percakapan yang dulu panjang dan penuh tawa kini berubah singkat dan kaku. Rasa takut kehilangan satu sama lain mulai mengusik hati mereka. Andi merasa bingung, apa aku harus lebih sabar? Atau gimana biar Emily nggak menarik diri? Emily pun berjuang melawan rasa takutnya sendiri. "Aku nggak mau nyakitin Andi, tapi aku juga nggak bisa langsung buka diri." Konflik kecil itu terus menumpuk sampai akhirnya ada satu malam ketika mereka terdiam lama tanpa bicara. Disitulah mereka sadar bahwa cinta saja nggak cukup kalau nggak ada kejujuran dan usaha saling memahami. Mereka memutuskan untuk duduk bersama, berbicara dari hati ke hati. Andi menceritakan tentang kesederhanaan hidupnya, tentang keluarganya di Indonesia, dan bagaimana ia ingin membangun masa depan yang lebih baik bersama Emily. Emily pun mulai membuka luka lama yang selama ini dia simpan tentang kegagalan hubungan sebelumnya dan rasa takut kehilangan orang yang dia sayang. Persevere it berat, penuh air mata. Tapi coba menjadi titik balik yang penting. Mereka berdua sadar kalau mereka benar-benar ingin bersama, harus ada pengorbanan, saling percaya, dan keinginan untuk saling mengerti. Setelah perbincangan yang berat dan membuka hati satu sama lain, Andi dan Emily mulai merasakan perubahan yang besar dalam hubungan mereka. Mereka sadar cinta saja tidak cukup tanpa kejujuran, kesabaran, dan saling pengertian. Hari-hari mereka mulai berubah. Dari yang semula canggung dan penuh ketegangan, kini berubah menjadi hangat dan penuh perhatian. Mereka mulai belajar untuk mendengarkan, bukan hanya berbicara. Emily yang dulu tertutup, kini perlahan membuka kisah-kisah masa kecilnya, mimpinya, dan rasa takut yang selama ini dia pendam. Satu sore yang dingin di Kanada, mereka duduk di sebuah taman kecil yang sering mereka kunjungi bersama. Daun-daun maple merah kuning berguguran pelan menyelimuti jalan setapak yang mereka lalui setiap hari. Emily menatap Andi dengan mata yang lembut. "Andi, aku nggak pernah membayangkan bisa merasa sebegini nyaman dengan seseorang. Aku merasa aku bisa jadi diri sendiri di depan kamu." Andi tersenyum sambil menggenggam tangan Emily. "Aku juga, Em. Aku nggak cuma mau jadi orang yang kamu andalkan waktu susah, tapi juga pengen jadi alasan kamu bahagia." Mereka berbicara panjang tentang masa depan, tentang bagaimana mereka ingin membangun hidup bersama, tentang mimpi-mimpi yang dulu terpendam karena rasa takut dan luka masa lalu. Andi mulai membuka cerita tentang keluarganya di Indonesia. Bagaimana dia merantau ke Kanada dengan harapan membangun masa depan yang lebih baik. Emily mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk pelan, "Aku mau ikut kamu suatu saat nanti. Aku mau belajar budaya kamu dan kita jalani hidup ini bersama-sama." Mereka mulai merencanakan langkah nyata. Dari hal kecil seperti memasak bersama di dapur Andi yang sederhana, hingga rencana besar seperti mencari tempat tinggal baru yang bisa mereka sebut rumah. Di tengah dinginnya udara Kanada, mereka menemukan kehangatan yang tak ternilai. Kehangatan cinta yang tumbuh dari rasa saling percaya dan menerima. Setiap kali mereka berjalan di sekitar kota, saling bertukar cerita dan tawa, Andi merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Perasaan yang dulu tersembunyi kini terbuka lebar.
Emily pun merasa ada kekuatan baru yang menguatkan dirinya, memberinya keberanian untuk melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Mereka tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, tapi dengan hati yang sudah mulai saling terbuka, mereka siap melangkah bersama. Momen kecil tapi bermakna itu membuat mereka yakin bahwa cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang keberanian untuk saling percaya dan bertahan apapun yang terjadi. Dan dari situ, benih cinta yang tumbuh dari sebuah pertemuan di pagi jogging dan pertarungan hidup mati dengan beruang, kini mulai bersemi menjadi kisah yang indah. Waktu berjalan terus, dan benih cinta yang dulu tumbuh dari kejadian dramatis kini semakin kuat dan kokoh. Andy dan Emily yang awalnya hanya bertemu secara kebetulan saat jogging, kini sudah melewati berbagai ujian yang membuat hubungan mereka makin dalam. Setelah melewati masa pemulihan, berbagai rintangan budaya, serta membangun kepercayaan satu sama lain, mereka akhirnya memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Suatu sore di sebuah taman yang penuh bunga mekar, Andy mengajak Emily duduk di bangku kayu yang dulu pernah mereka duduki bersama saat pertama kali mulai benar-benar terbuka. Dengan gugup tapi penuh keyakinan, Andy mengeluarkan sebuah cincin sederhana tapi indah dari saku jaketnya. Emily, aku tahu perjalanan kita nggak mudah. Tapi aku nggak pernah ragu bahwa aku mau menjalani hidup ini bersamamu. Kamu bukan cuma teman, kamu bagian dari hidupku. Maukah kamu menikah denganku? Mata Emily berkaca-kaca, senyum bahagia terpancar di wajahnya. Aku mau, Andy. Aku mau menjalani sisa hidupku bersamamu. Mereka berpelukan erat, merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Persiapan pernikahan mereka berjalan sederhana tapi penuh makna. Andy mengajak keluarga kecilnya dari Indonesia, sementara Emily mengundang teman-teman dekatnya di Kanada. Hari pernikahan tiba dan di bawah langit cerah Kanada, dengan daun-daun maple yang mulai berguguran, mereka mengucapkan janji setia di hadapan keluarga dan sahabat. Andy dan Emily tidak hanya menikah, tapi juga mengikat janji untuk terus saling mendukung, mencintai, dan menghadapi segala suka dan duka bersama. Kisah mereka membuktikan bahwa dari pertemuan yang tak terduga dan situasi yang hampir merenggut nyawa, bisa lahir cinta yang kuat dan indah. Kini, Andy dan Emily memulai babak baru dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan penuh cinta, harapan, dan mimpi yang akan mereka wujudkan bersama-sama.